بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair ini pada Al-Kabiratus Tsaminata Asyrata, dosa besar yang ke-18, yaitu qadhful muhsanat, menuduh wanita yang baik dengan tuduhan melakukan perbuatan zina. Ada dua perkara yang besar dalam bab ini. Pertama, bab zina yang merupakan perkara yang besar, yang sangat besar, dan telah kita bahas. Yang kedua, bab menuduh orang lain berbuat zina. Bukan berarti ketika perbuatan zina ini adalah perbuatan yang nista, lalu kemudian dengan gampang kita menuduh orang lain berbuat demikian. Kalimat-kalimat yang sering muncul adalah seperti ucapan seorang kepada orang lain, dasar pelacur, balon, apalagi Surabayaan, lonte, awas. Ya. Yang satu tentang bab zina ini adalah dosa besar berkaitan dengan akhlak orang itu secara muamalahnya, kesuciannya. Yang satu berkaitan dengan lisan seorang. Dua-duanya merupakan dosa besar. Kalau zina dan pelakunya bukan atau belum menikah, maka dicambuk 100 kali, diusir dari kampungnya setelah itu selama setahun. Kalau dia orang yang telah menikah, maka dirajam sampai mati. Ya, entah lalu statusnya janda atau statusnya duda, pokoknya pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Lah, Allah Subhanahu wa taala pun juga melindungi pelaku seperti ini. Artinya seorang, ya,
dari tuduhan orang lain kepadanya dengan tuduhan keji seperti itu, dengan memberikan apa? Hukuman 80 kali cambuk kepada orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Kita bahas babnya dulu. Katakanlah, Ustadz, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Pertanyaan yang ditujukan kepada Anda adalah, punya penguat enggak? Ada saksi enggak? Saksinya 4 orang laki-laki yang adil, yang soleh, bukan bayaran. Ya, bukan bayaran. Untuk mendatangkan 4 saksi ini aja sulit. Kalau kemudian ada bersikup, saya benar-benar melihatnya, saya benar-benar melihatnya. Kalau Anda benar-benar melihatnya, tapi Anda nggak punya penguat, ingat, itu aib saudara Anda yang harus Anda tutup. Larinya kemana? Kalau disebar satu masalah ini, yang kedua masalah ghibah. Yang itu berarti Anda memakan daging saudara Anda sendiri. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau seandainya apa yang saya katakan tentangnya itu benar? Kata Rasulullah, in kana ma qultahu alaihi faqad ightabta. Kalau seandainya apa yang kau katakan tentangnya itu adalah benar, maka engkau telah menghibahnya. Tapi kalau seandainya apa yang kau katakan itu dusta, maka engkau telah berbohong tentangnya. Dua-duanya kena. Makanya hati-hati dengan kalimat-kalimat tadi. Onte, balon, pelacur. Ini bukan kalimat konsumsi umum. Ustaz, bagaimana bila pelakunya itu masyhur dengan masalah tersebut? Ya sudah. Kalau memang dia masyhur dengan melakukan perbuatan tersebut, berarti kan banyak saksi. Itu pun bukan kita yang kemudian menyelesaikan perkara. Siapa? Pemerintah. Kita yang bisa, kita mampu menasihati. Kita yang bisa, kita mampu mencegah. Dan kalau tidak bisa, tinggalkan. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang, bagaimana kalau seandainya dia ini menyebarkan perilaku yang buruknya? Kan bahaya bagi umat. Yang kita lakukan adalah jaga diri kita, keluarga kita. Jaga diri kita dan keluarga kita. Ya. Yang kedua, tetap nasihati orang itu agar tobat. 4 mata. 4 mata. Bukan tukul ya. Ya. 4 mata. 4 mata ngarepe wong, ya gak bisa. Kemudian yang perlu untuk kemudian kita nasihati adalah bila ada orang yang butuh keterangan dari kita tentang orang tersebut, dia minta nasihat,
maka kita bisa menyampaikannya, tapi dengan garis besar, bukan kemudian langsung menggambarkan memvonis. Ojo dek iku pelacur, ojo, bukan begitu. Sebaiknya jauhi. Ada perangai yang membahayakan, apa? Wis pokoknya jauhi. Ya. Kalau perkaranya lebih khusus, misalkan mau dikawinkan, Anda ditanya, bagaimana tentang orang itu, bagaimana tentang fulan, bagaimana tentang fulana, Anda sekedar memberikan masukan. Kalau menurut saya sih sebaiknya jangan. Ya. Kenapa? Kasihan kalau Anda nanti rumah tangga Anda berantakan. Karena pernikahan itu amalan suci. Kalau kemudian amalan suci ini dilakukan oleh orang yang satunya niatnya suci, perangainya suci, yang satunya sudah terlumuri, kasihan. Kalimatnya sindiran aja. Baik. Maka hati-hati. Yang satu memang orang itu perbuatannya buruk, kata seperti itu, tapi kita tetap disuruh oleh Allah dan Rasulnya menjaga lisan. Kita lihat penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 23. Innal ladzina yurmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang beriman, yang suci, yang baik-baik dengan tuduhan sebagai sosok wanita yang pezina. Lu'inu, mereka yang menuduh itu dilaknat oleh Allah fid dunya, di dunia, wal akhirah, bahkan dilaknat oleh Allah di akhirat, walahum adzabun azim, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Dalam ayat yang lainnya, surat yang sama, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yurmunul muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang laki-laki yang menuduh wanita-wanita baik-baik sebagai pelaku zina, kemudian tidak mendatangkan 4 saksi laki-laki, maka cambuklah mereka itu dengan cambukan sebanyak 80 kali cambukan. Ya. Maksud hati mungkin ingin mengingatkan orang. Maksud hati ingin mengingatkan orang. Ojo nang dee, awas hati-hati. Iku anu. Ya. Mungkin dalam pikirannya dia supaya orang enggak terjerumus. Antum tahu info seperti itu malah menjerumuskan orang. Oh, ternyata ada yang bisa disewa. Paham ini? Orang itu latah. Jangan masuk melebu. Ada didelok. Paham ini? Ada hikmah ketika Setiali di demo. Sak geden-geden nih. Dulu kalau kita buka pendaftaran, sing daftar paling swidak. Pas ada demo 300.
Orang ingin tahu. Ini promosi gratis. Ya. Kita harus paham. Kalau saya ngomong masalah ini pada orang lain, iya kalau dia kemudian mengambil sisi baiknya. Ya. Kalau kemudian orang itu kemudian menggambar, oh alah, ternyata nggak ado-ado kayak pesen. Piye? Apa enggak Anda kemudian menambah nilai yang namanya naudzubillah min dzalik rusak? Katakanlah mungkin tadi dia terjerumus, kita nggak tahu apa latar belakang orang yang terjerumus. Ya, kepala keluarga hati-hati menceritakan masalah ini. Hati-hati. Itu aibnya dia. Makanya perkara saksi ini penting. Dan menutup aib itu penting. Ketika ada seorang sahabat melanggar ucapan Rasulullah SAW, jangan kalian pulang ke rumah kalian malam ini. Malam ini walaupun rumah dekat, karena mereka sudah di tapal batas kota, kita ingin di sini. Ada seorang dengan sahabat pulang, mungkin tak kuat. Sampai di rumah dia mendapati maaf, istrinya selingkuh. Terkejut dia. Kepergok. Ya. Dia kemudian mengadukan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi. Kata Rasulullah, apa engkau punya saksi? Enggak. Kata orang ini, bawa istrimu. Disidang dua-duanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang laki-laki menuduh, yang tertuduh istrinya. Ketika diminta oleh Rasulullah SAW, mana saksimu? Tidak ada ya Rasulullah. Kan kata Rasulullah, dan dalam Islam itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal halfu 'ala man ankara. Ini adalah ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi menulis hadis ini banyak faedahnya. Kata Rasulullah, bukti itu wajib didatangkan oleh orang yang menuduh. Sedangkan orang yang tertuduh bila ingin menyanggah, boleh dia bersumpah. Selanjutnya Pak, ya sudah, Allah nanti akan membereskan. Ditanya punya bukti enggak? Saksi enggak? Enggak ada Rasulullah. Perempuan tanya, gimana tujuan suamimu itu? Oh enggak ya Rasulullah, saya enggak berbuat demikian. Ternyata istrinya mengingkari. Enggak punya penguat. Ya enggak punya penguat. Bukti si laki-laki ini tetap bersikukuh. Ya Rasulullah, aku melihatnya di atasnya. Aku melihatnya di atasnya dengan kalimat-kalimat ungkapan yang menunjukkan itu kejadian jelas bagi suami. Tapi si perempuan tetap mengingkari. Akhirnya sudah. Kalau sudah seperti ini menuduh, ini mengingkari, muncullah bab yang namanya babul li'an. Dulu kan sering adakan daurah pranikah di sini. Kalau ada daurah pranikah, itu tidak hanya masalah rumah tangga yang diberikan, tidak hanya masalah bagaimana menjalani pernikahan yang islami, tapi bab-bab yang berkaitan dengan nikah itu perlu.
yang antagonisnya, ya, seperti talak perlu disampaikan agar nggak terjadi, seperti zihar, seperti li'an, ini perlu disampaikan sebagai sebuah ilmu. Tujuannya apa? Ketika seorang itu menjalankan rumah tangga, tujuannya agar sakinah, mawaddah, warahmah, dia benar-benar bisa membentengi itu semuanya dengan menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan jatuhnya masalah talak, jatuhnya masalah zihar, jatuhnya masalah li'an, jatuhnya masalah khulu'. Ini penting, ya. Orang sekarang menjalani rumah tangga ditanya empat ini, apa itu talak, apa itu li'an, apa itu zihar, apa itu khulu'. Aku sih ngerti cuma talak tok ini. Iku pun tentang gambaran talak bagaimana nggak paham. Bahkan seringkali, maaf, banyak nek orang itu suami istri kalau geger, wes muli orang nang wong tuamu. Buyar tak? Ayo buyar. Nah ini bahasa-bahasa kiasan. Kalau niatnya talak, jatuh. Dalam Islam itu ada perbuatan yang candanya serius, kawin, ya, sama talak. Ada yang mengatakan rujuk, ya, candanya serius. Hati-hati. Nah, kembali kepada masalah ini tadi. Karena yang laki-laki ngotot, yang perempuan mingkari, akhirnya ya sudah wis ayo saling melaknat, sumpah. Setelah saling melaknat, sudah dipisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis, selama-lamanya. Yang laki bersikuku menuduh, yang perempuan bersikuku mengingkari. Setelah mereka berpisah, kata Rasulullah, kalau perempuan ini melahirkan anak, yang anak itu cacat, sebutkan tanda-tandanya Rasulullah, maka dia anak dari selingkuhannya. Benar. Ya, ternyata dia hamil dari perbuatan itu, melahirkan anak persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Berarti dia berselingkuh. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah ada hukuman rajam? Tidak ada. Saksi ini kawan, ya, perempuan ini nggak mengakui. Loh Ustaz, itu hadis Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah ngomong seperti itu, tetap kembali pada kaidahnya. 4 saksi harus ada, atau pengakuan wanita ini, ya Rasulullah, aku telah berbuat demikian. Itu pun wanita yang ngaku. Maaf, kisah yang lain nih ya, wanita yang ngaku, ya Rasulullah, saya telah berbuat zina, hukum saya. Rasulullah enggak mau. Balik ke sini berbuat, ya Rasulullah, aku telah berbuat zina, hukum aku. Rasulullah begini, gak direken, gak ada saksi. Tutup aibmu itu, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak, jangan diulangi lagi. Ya. Tapi kemudian perempuan yang ngadep lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahirni, ya Rasulullah, aku tobat, betul-betul nyesal aku ini. Ya. Tegakkan hukuman padaku ya Rasulullah. Perempuan ini hamil dari perbuatannya. Sudah, kalau begitu pulanglah.
tuntaskan kehamilan. Berapa bulan berarti? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan 10 hari dari masa dia melakukan perbuatan tersebut, lahir ini bayi. Datang lagi dia kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku adalah wanita yang 9 bulan yang lalu datang kepada anda mengadukan apa yang telah aku lakukan sebagai perbuatan dosa, dan aku minta engkau menghukumku, tapi engkau menundanya, engkau berpaling dariku, engkau minta aku menundanya sampai aku melahirkan anakku. Ini anakku ya Rasulullah, aku lahirkan. Rasul melihat bayi itu iba, dan Rasulullah SAW sebenarnya nggak mau ngerekin perempuan ini. Sapi dia, susui, sempurnakan. Baik lagi perempuan ini. Kira-kira nek gak balik iso enggak? Iso. Sangat bisa kalau gak balik. Orang kalau ngaku itu kan bisa jadi stres. Timbang kok ngilang dunia. Rajam aku wis gak apa-apa, ndang mate. Makanya pengakuan tuh nggak langsung dilaksanakan Rasulullah SAW. Sampai kemudian perempuan ini 2 tahun persis menyusui bayinya, dan bayinya menjadi sosok balita yang sudah makan roti. Ya Rasulullah, aku adalah perempuan yang saat itu dan pada anda, dan anda menyuruhku untuk menunggu kehamilanku. Setelah menunggu kelahiranku, setelah aku melahirkan ya Rasulullah, anda menungguku untuk aku menyapihnya. Ini sekarang anakku ya Rasulullah, aku telah menyapihnya. Tegakkan hukum Allah pada diriku, aku sungguh menyesali perbuatanku. Akhirnya baru tegakkan hukuman rajam. Itu masih ada yang nyeletuk. Ya, dasar uang iki wedok iki wis ditutup, kemudian buka aib. Cangkem iki gak iso ngereng. Dengar Rasulullah SAW. Ya. Ingat oleh kalian semuanya, jangan ada seorang melaknatnya. Jangan ada orang yang mengata-ngatai tentangnya. Sungguh dia telah taubat kepada Allah, yang bila taubatnya itu dibagi pada seluruh penduduk Madinah, lawasi'athum, cukup untuk mereka. Tidak boleh ada seorang yang berhak untuk melaknatnya atau mengata-ngatai tentangnya. Tidak boleh. Dia telah taubat. Sampai-sampai ketika Rasulullah berjalan melewati ada bangkai anjing. Kata Rasulullah, mana 2 fulan itu yang ngomongin tentang wanita ini? Andai kata dia makan bangkai anjing lebih baik bagi dia daripada dia ngomongin wanita yang telah taubat tadi. Ya, gak gampang. 6. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Di awal-awal bab ini, di awal-awal bahasan kitab ini, kita mendapatkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, jauhilah oleh kalian 7 perkara dosa yang membinasakan. Sebutkan syirik, sebutkan sihir, sebutkan riba, ya. Yang terakhir apa? Rasul menyebutkan qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya. Itu menuduh wanita mukminah sebagai sosok wanita yang berbuat zina. Mungkin ada yang bertanya, kok ayatnya kepada wanita ya? Kok enggak kepada laki-laki? Ya ini enak lanang ini.
Gimana? Kasus ini memang diangkat berkenaan dengan wanita. Tapi bukan berarti laki-laki seenaknya. Ndak. Mari mangan dilapi hak itu. Paham maksudnya? Orang laki itu kalau habis makan dilap beres. Kayak puasa habis makan di kelihatan nggak kalau udah makan? Nggak kelihatan. Tapi wanita, ya, dia mangkok masalahnya. Biji siapa yang masuk tumbuh, ha? Ngapunten ya. Namanya mangkok. Saya punya istilah cuma nggak enak ngomong. Toilet kalau bersih wangi, tapi kalau ada sudah yang make bau. Saya punya istilah nggak enak. Makanya disertasi doktor itu saya istilahkan dengan apa? Disertasi nggak bermutu, membuat orang jadi toilet dan orang kencing di mana-mana. Itu imbasnya nanti. Ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya karena perempuan itu jejaknya sulit, ya. Ya tentunya ini yang dipakai. Tapi bukan berarti yang kencing sembarangan itu nggak terkena dengan ayat ini. Kena. Ya. Dan tidak boleh pula kita nuduhi orang-orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kucing yang melanggar batas kalau nggak diiming-iming. Mau ikan di atas meja aja dibuka tutupnya oleh kucing kok dia makan. Apalagi ikannya berenang di hadapannya, ya dilahap. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang sangat dahsyat yang aku tinggalkan setelah aku nggak ada, melainkan fitnah yang timbul dari wanita. Wanita itu kalau sudah memiliki penyimpangan, dia akan membuat orang lain menyimpang. Makanya kata Rasulullah, sinfani min ahli nar, dua jenis penduduk neraka, lam arahuma, yang belum aku lihat di masaku. Pertama, rajulun mau syautun kadzab laqar, laki-laki yang dia membawa cemeti seperti ekornya sapi, yadribuhu nas, yang dipukulkan pada manusia. Yang kedua adalah kata Rasulullah, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, berpakaian tidak menutup aurat, berpakaian menampakkan auratnya, entah dengan menampakkan lekuk tubuhnya atau tidak menutupi aurat dengan sempurna, atau bajunya transparan sehingga kelihatan dalamnya. Banyak pembahasan para ulama tentang masalah ini. Dia berpakaian tapi hakikatnya telanjang, terus punya sifat ma'ilatun mumilat. Ma'ilatun itu punya kecondongan menyimpang, jalan lenggak-lenggok, ya. Kemudian apa? Mumilat, membuat orang lain supaya melihat kepadanya. Maka saya ingatkan pada ibu-ibu semuanya dan pada bapak-bapak semuanya, menasihati istrinya, ya. Jangan sampai kita ini membelikan sesuatu pada istri kita, dan ibu-ibu jangan sampai membeli sesuatu untuk dirinya. Katakanlah pakaian, tujuannya adalah untuk
membuat daya tarik. Anda tanya pada diri Anda sendiri, ini pakaian dinas atau pakaian menutup aurat? Kalau pakaian dinas istri kepada suami silakan, yang seronok silakan. Pakaian dinas, tahu pakaian dinas? Ya wis. Yang belum cukup umur tanya pada yang sudah punya umur. Pakaian dinas itu. Dan pakaian dinas itu pakaian privasi yang cuma Anda berdua yang melakukan dinas itu. Ya nggak boleh Pak, ada orang lain Pak. Anak sendiri nggak boleh. Anaknya sendiri nggak boleh. Ada dinas biasa, ada dinas khusus. Benar ini. Loh ini dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga, dan laki-laki pun juga harus begitu. Abdullah bin Abbas itu mengatakan, inni atazayyunu limraati kama tatazayyanu li. Aku terus berhias untuk istriku sebagaimana dia selalu berhias untuk diriku. Sampean jawab kono wangi, sampean gak punya wangi dong. Sampean jawab kono menarik, ya sampean harus menarik dong. Ojo njaluk kono langsing Anda jeblong. Nuntut yuk sampean mantok sampean juga Mas. Ya, harus. Kalau beli sesuatu yang sifatnya umum, tutup aurat. Kalau bisa jangan sampai yang mendatangkan daya tarik. Ini untuk wanita ya. Mas nukon aku warna kayak ngono lho, sampai niki lho tak lindung ya gelem. Ya. Bah ketok welek, malah sedeng aku nek ngarepe wong liya. Ayumu gawe aku tok. Bener. Itu. Ya supaya enggak terjerumus dalam perbuatan mungkar. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kembali dalam masalah ini. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang yang mana orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Dia enggak menyakiti. Dia tidak kemudian berbuat sewenang-wenang pada orang tersebut. Orang muslim yang sebenarnya seperti ini. Jangan kayak kita ngaku muslim bahkan maaf ya. Ngaku muslim maaf ini ya. Bahkan ngaku salafi tapi lisannya naudzubillah min dzalik. Sikat sana sikat sini. Nek sikatan karo mandi, Pak. Ojo nyikate wong bangun tidur jadi sikat sana. Sikatnya sangat kamar mandi. Buat apa? Saya minta pada antum semuanya, hindari dunia itu. Kita belajar agama untuk mendatangkan rasa takut kepada Allah. Allah ya ada kalimat Ustaz Halim Naru yang saya terus ingat dan akan saya jadikan nasihat besar beliau pada saya. Walaupun saya belum pernah ketemu dengan beliau. Apakah kita belajar agama ini untuk membuat hati kita keras? Buat apa kita belajar agama kalau kemudian hati kita semakin keras? Wong Al-Quran itu kalau kita baca buat hati kita lunak. Ya, semua yang rusak di sini hancur oleh bacaan Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kita belajar Sunnah untuk menjadikan kita takut kepada Allah, sering menangis kepada Allah, berakhlak yang mulia. Bukan kemudian sikat sana sikat sini dan mengatakan saya paling paling salah salafi. Buat apa ya? Kita ini ngaji ikhwan bukan untuk membuat hati semakin keras. Kita ini ngaji untuk mendapatkan hati semakin baik, akhlak kita semakin baik, iman kita semakin baik, takwa kita semakin baik, ibadah kita semakin baik. Tidak hanya kepada Allah agama kita ini baik, tapi pada yang lain juga baik ya. Saya sering ngomong pada teman-teman, bedakan masalah tauqifiyah dengan masalah mauqif.
masalah tauqifiyah, masalah syariat ndak bisa kita utak-atik. Ngono wis koyo ngono. Wis. Tetapi masalah sikap terhadap apa yang dinilai itu kurang, ini sikap bisa muncul dari subjektivitas. Maka jangan diikuti. Jangan diikuti. Oh, ini masalah mauqif. Ya sudah. Ya. Iku gak seneng mek kono. Iki masalah mauqif. Apa saya ikut-ikutan? Aku mek kono Ustaz. Memang anu Ustaz. Ya ndak ya. Ndak. Ya. Masalahnya masalah mauqif. Ya. Bisa jadi antara dia dengan itu bukan masalah tauqifiyah, masalah pribadi. Yang itu kemudian dibumbui dengan masalah tauqifiyah. Saya paling tahu masalah manhaj. Yang lain tidak bisa. Allahu Akbar. Hati-hati, ikhwan. Ya. Saya kasih masukan tentang al-Imam tentang sosok Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Orang yang baru meninggal, murid seniornya Syekh Al-Albani. Ya, murid senior Syekh Al-Albani. Berapa banyak beliau itu membela masyayikh yang lain yang sering tahdzir. Beliau bela, beliau dudukkan masalahnya. Kemudian sampai kemudian beliau juga mendapatkan tuduhan. Beliau selesaikan dengan baik, dengan bijak. Sampai kemudian ketika beliau ditahdzir, apa jawab beliau? Kalau saya ditahdzir, utrukuni, tinggalkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi ketika beliau mendengar ada fulan tahdzir, beliau enggak mengatakan pada orang lain, kalau gitu tinggalkan dia, enggak pernah. Dilihat orang ini alim, orang yang punya ilmu, orang ini adalah hak. Mungkin satu dua yang menurut orang lain begini di pandangan beliau enggak. Ada wijah nazar, ada sisi pandang yang lain. Yang ini sebenarnya enggak perlu orang ditahdzir. Ketika ditahdzir, beliau tanya, jangan kalian tinggalkan beliau, tetap belajar. Orang ini orang punya ilmu. Seperti ucapan beliau kepada ulama Mesir, ulama Ansarus Sunnah, ulama Salafi Mesir, yang kemudian sebagian orang-orang meninggalkannya. Jangan, tetap belajar pada beliau. Tapi ketika beliau ditahdzir, ya, beliau mengatakan apa? Kalau saya tahdzir sudah tinggalkan anak, nggak apa-apa. Lihat kedalaman akhlaknya ini. Bukan kemudian tahdzir, oh kok anda tahdzir aku? Buat apa ya, kawan? Kita ini sama Ahlus Sunnah, sama Salafiyin, sudah jumlah kita sedikit, dipecah-pecah. Kasih udzur, apa udzurnya? Ya, wallahi, sebaiknya kita turut menuntut ilmu. Jangan kita kotak-kotak diri kita dengan masalah-masalah seperti ini. Selama yang kita dengar tentang fulan dia adalah Ahlus Sunnah, dia menyampaikan penjelasan dari ulama-ulama salafus saleh yang dikaji dalam kitab-kitab sunnah, ya sudah, bismillah, ya, bismillah. Wallahi, jangan kita kotori hati kita dengan masalah tahdzir. Baik, kita kembali ke masalah ini. Waqal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuk wa hal yakubbu an-nasu ala manakhirihim yawm al-qiyamati illa hasaida al-sinatihim." Ini hadis Rasulullah kepada siapa? Kepada Muad bin Jabal. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muad bin Jabal agar menjaga lisan, termasuk menjaga lisan dari menuduh orang lain berbuat zina. Satu hari datang Muad bin Jabal ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni an-nar."
Ya Rasulullah, tunjukkan aku pada satu amalan, yang amalan itu mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Rasulullah, laqad sa'alta azim. Mu'ad, sungguh pertanyaanmu pertanyaan yang sangat agung, pertanyaan yang sangat besar. Ya, siapa yang gak mau masuk surga tanpa neraka? Ya, biasanya orang kalau masuk surga lewat neraka. Betul nggak? Saya ngomong gini ingat-ingat orang Madura. Ada satu teman, sampean mana Pak? Sumenep. Oh, Madura ya? Bukan, Sumenep. Loh, Sumenep itu kan Madura? Bukan, Sumenep. Cuma kalau mau ke Sumenep lewat Madura. Iki saya kena, nggih bener. Saya Sumenep, cuma kalau mau ke Sumenep lewat Madura. Astagfirullahaladzim. Ya, nah ya, kebanyakan orang masuk surga lewat neraka. Makanya doa kita yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat apa? Surga nggak ada lagi. Dan ketika engkau berikan aku kebaikan di akhirat, ya Allah, wa qina adzabannar, jaga aku jangan sampai masuk neraka. Kalimat terakhir ini penting. Ya Allah, berikan saya surga, ya Allah, berikan saya surga. Tapi Anda gak minta lindungi dari neraka. Ya dikasih oleh Allah surga, tapi lewat neraka. Mau nggak? Makanya fikih doanya seperti itu. Ya, makanya kata Rasulullah, laqad sa'alta an azim. Hai Mu'ad, engkau telah bertanya tentang perkara yang sangat besar. Gimana minta surga tanpa neraka? Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Tapi perkara yang besar yang sangat sulit itu akan mudah bagi seorang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakannya. Akhirnya dinasihati Rasulullah untuk menegakkan rukun Islam. Syahadatnya harus benar, sholatnya harus tegakkan dengan benar, puasanya, ya, zakatnya, hajinya. Kemudian kata Rasulullah, Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau kutunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Mu'ad mengatakan, iya ya Rasulullah, tentu, aku mau masuk surga. Rasulullah mengatakan pada Mu'ad untuk rajin sholat malam. Rasulullah mengatakan pada Mu'ad untuk rajin puasa. Rasulullah mengatakan pada Mu'ad untuk rajin sedekah. Sholat malam, puasa, sedekah. Ini 3 amalan yang tidak hanya memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, tapi juga memperbaiki hubungan manusia dengan sesama manusia. Kata Rasulullah dengan sedekahnya, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ingat, rajinlah engkau bersedekah karena itu akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air menghapuskan api. Ya. Kemudian kata Rasulullah, Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan pada penguat semua amalan itu? Ibarat sebuah bangunan, maka ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya. Kata Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Mu'ad, ingat, kuatkan syahadatmu, tegakkan benar-benar sholatmu, kemudian berjihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Penguatnya Mu'ad, jaga lisanmu. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, ini kemudian di sini hadis ini, ya, aidna mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita akan diadab oleh Allah lantaran ucapan-ucapan kita? Karena apa? Ini omongan, ini lisan, ya, bisa menghancurkan semua bangunan yang ada.
kalau kita nggak dijaga. Kata Rasulullah, sakilatka ummuk, hai Mu'ad, celaka engkau. Wal yakubbun nasu fi nar jahannam. Apakah buat apa Allah menelungkupkan manusia wajahnya ke dalam neraka jahanam? Ya, kalau bukan apa? Hasil dari lisan-lisan mereka, ngomongnya dan yang lainnya. Berapa banyak orang-orang itu yang ternyata ibadahnya baik, ya, kepada Allah, tapi lisannya nggak baik. Akhirnya dia menjadi rajulun muflis, menjadi orang yang merugi. Sholatnya diambil, puasanya diambil, sedekahnya diambil, ya, bacaan Qur'annya diambil, hajinya diambil, umrahnya diambil. Gara-gara apa? Dia mendolimi orang lain dengan lisannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzuna al-mu'minati wal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, orang-orang yang menyakiti orang mukmin yang laki maupun perempuan, ya, dengan apa, selain apa yang mereka lakukan. Artinya mereka dituduh, ya, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka penuduh itu telah melakukan perbuatan dusta dan dosa yang sangat besar. Lisan ini berjemaah, hati-hati. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadhafa mamlukatan bizina uqima alaihi al-had yaumil qiyamah illa an yakuna kama qala. Sampai-sampai jangankan antara orang bebas, antara tuan dengan budak perempuannya. Bayangkan, kata Rasulullah, siapa orangnya yang menuduh budak wanitanya itu berbuat zina, ini budak loh ya, budak ini nggak punya hak masalahnya, kasihan. Allah membela budak ini. Apa kata Rasulullah? Uqima alaihil had yaumil qiyamah, maka Allah akan mengadab orang ini di hari kiamat kelak, ya, atas tuduhannya. Illa an yakuna maqala, kecuali kalau tuduhannya benar. Ya, intinya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, menuduh itu nggak gampang. Jangan gampang-gampang nuduh kalau kita nggak punya saksi. Saksi itu pada asalnya dua. Mau kawin saksinya dua, mau janjian, mau perjanjian akad saksinya dua. Tapi untuk khusus masalah ini, ya, masalah kesucian ini, Allah tambahkan dua lagi saksi dari laki-laki menjadi 4 saksi orang laki-laki yang adil. Menunjukkan perkara ini perkara yang sangat berat, tidak mudah untuk dipraktekkan. Artinya hati-hati menjaga kesucian, menjaga kehormatan, baik kehormatan diri, ya, termasuk kehormatan orang lain. Itu tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Jangan gampang-gampang, ya, kalaupun kita mengetahuinya cukup untuk kita sendiri. Dan kalau kita kemudian berkewajiban untuk menasihatinya, ambil menjadi 4 mata, ngomong berdua, ya, ngomong berdua. Kalau ada manfaatnya ngomong, kalau enggak ya silakan. Kalau kita mau pakai orang lain, tapi orang lain yang amanah, orang lain yang amanah. Andai kata kemudian nasihat telah disampaikan, kemudian orangnya mengingkari, ya sudah, Anda nggak perlu memaksakan diri. Aku dulu kok Ustaz, ikut ngono. Iya, tapi dia enggak katanya. Ya sudah, Anda sudah melaksanakannya, Ustaz sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah pada orang tersebut. Setiap orang pasti harga dirinya, kehormatan dirinya, tidak ingin ada orang lain yang tahu. Artinya, maksud saya, setiap orang nggak ingin aibnya terbongkar. Dia pasti akan menutupinya. Tapi ingat, ketika berita tentang kelalaian itu terdengar dan terlihat oleh orang lain, itu sudah menjadi satu cambukan dari Allah untuk orang ini. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu tobat untuk orang ini. Doakan, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari keterjerumusan seperti itu. Begitu. Ya, jadi kita nggak perlu kemudian sibuk ngurusi orang lain. Doa sudah. Ustaz, apa dikabulkan? Dikabulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim,
da'watul muslim li akhihi mustajabatun, ya, inda ghaibihi. Doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya dikabulkan oleh Allah. Itu doa yang baik, ya. Inda ra'si malakun muwakkalun, Allah mengirim malaikat di kepala orang yang berdoa ini. Kullama da'a li akhihi muslim, setiap kali orang ini berdoa untuk saudaranya dia yang muslim tanpa sepengetahuannya, maka doa malaikat pun akan mengatakan amin, amin, amin. Diamini oleh malaikat, dan malaikat mengatakan walaka bimislin, semoga engkau pun mendapatkan doa yang kau mintakan kepada Allah saudaramu. Artinya apa? Kita berdoakan baik, kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri, ya. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Qul bi'izin maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa li sairil muslimin muslimat innahu ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.